Ya, kemudian lanjut lagi untuk diet rendah energi. Ini diet rendah energi diberikan pada pasien yang mengalami kelebihan berat badan, jadi pada obesitas atau overweight. energinya lebih rendah. Kemudian ada rendah garam, ini diberikan pada pasien yang mengalami hipertensi dengan tekanan darah sistol 140 atau diastol 90, itu diberikan diet rendah garam. Jadi garamnya lebih rendah. Kemudian tinggi serat ini diberikan pada pasien mengalami konstipasi, ya, konstipasi kronis maupun akut, diberikan diet tinggi serat, jadi lebih banyak sayur dan buahnya. Ya, seperti ini untuk fotonya. Lalu diet rendah sisa ini diberikan pada pasien dengan diare, ya, jadi meminimalkan sumber makanan yang menghasilkan sisa feses seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa jenis makanan yang memiliki sisa tinggi, ya. Nasi, roti, terigu gitu. Susu, terutama susu yang menghasilkan sisa yang cukup tinggi. Lalu ini yang spesial, diet penyakit DM yang nantinya kita akan praktikumkan juga. Jadi ini diet yang diberikan pada pasien dengan gula darah yang lebih tinggi dari normal, ya. Kalau gula puasa lebih tinggi dari 126 mg per desiliter, atau kalau gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter. Besok ada materi ketiga dari saya, itu nanti ada diet DM gitu, ya. Ya, seperti ini contohnya. Nah, untuk diet DM ini prinsipnya ada 3C, yaitu jadwalnya. Jadi perawat ini harus memiliki peranan juga untuk mengingatkan pasien untuk makan sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Jadi ketika pagi diberikan pukul 6, sebaiknya dihabiskan. Pukul 12 juga ketika diberikan makan juga dihabiskan. Setelah misalnya ada pemberian obat, entah insulin ataupun obat DM yang lain, itu dipastikan harus makan sampai habis, karena kalau tidak cukup berbahaya untuk pasien DM. Jadi itu intinya. Nah, ini ada contoh beberapa jenis makanan. Jadi ini makanan dengan 500 kilokalori. Jadi makanannya terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah. Itu komposisinya yang kompleks seperti itu. Ini sarapan simpel sebenarnya. Jadi hanya tumisan sayur, telur, kemudian ada tahu, tofu gitu, ya, dan susu. Itu sudah bisa dikatakan sarapan. Jadi sarapan itu nggak harus yang ribet-ribet gitu, ya. Dan ini ada, nah kalau di rumah sakit ini ada beberapa jenis DDM, jadi tergantung pada perhitungan kebutuhan energinya. Besok pada materi DDM kita akan belajar menghitung kebutuhan energi untuk DDM. Nah, jadi supaya ketika ada pasien masuk itu tahu, gitu ya, pasiennya itu kebutuhan kalorinya berapa, harus diberikan DDM yang nomor berapa. Gitu. Jadi ketika pemesanan itu dituliskan di DM 1, 2, 3 atau berapa. Ya. Kemudian saya berikan gambaran mengenai bahan makanan penukar. Ya, jadi untuk membuat menu, gitu, ini perlu jika teman-teman ingin membuat menu, ya, ketika harus membuatnya manual. Sebenarnya ada software sendiri untuk penyusunan menu, tapi mungkin tidak cukup, ya, untuk teman-teman ini mengajari. Jadi saya ajarkan yang secara manual saja. Jadi untuk mengetahui berapa kalori suatu menu makanan itu bisa digunakan yang namanya tabel bahan makanan penukar seperti ini. Nah, jadi ini ada beberapa golongan, ya, golongan sumber karbohidrat, protein hewani, sayuran, buah, gula, susu, minyak, lemak, gitu, ya. Nah, ini ada beberapa jenis. Jadi ketika dari
Dari sekian bahan makanan ini memiliki kalori yang sama, yaitu 175 kalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Nah, ini peranannya di mana? Jadi ketika kalian akan membuat menu dengan kalori yang sama, itu besaran porsi setiap jenis makanan itu harus seberapa, karena berbeda-beda. Contohnya ya, di sini ada nasi 100 gram nasi itu setara dengan 3/4 gelas, itu kalorinya 175 kalori ya. Itu setara dengan roti putih atau roti tawar 200 gram 70 gram sebanyak 3 lembar ya. Jadi kalian makan nasi 100 gram itu sekitar 3/4 gelas belimbing itu dengan 3 lembar roti itu kalorinya sama seperti itu. Jadi untuk membuat menu yang bervariasi dengan kalori yang sama, ini jenis makanan dan ukurannya ini. Itu ini bisa kalian gunakan untuk membuat menu ya. Nah, untuk perhitungan kebutuhan energinya itu ada banyak sekali rumus yang bisa digunakan ya, karena yang untuk mengukur kebutuhan energi itu kita membutuhkan yang namanya BMR ya, atau basal metabolic rate, atau ini rest energi expenditure, jadi kebutuhan energi saat istirahat ya. Di saat kalian tidur, REE atau BMR ini dibutuhkan untuk organ-organ tubuh itu bekerja seperti itu. Nah, ketika kalian beraktivitas, berarti kalian membutuhkan energi tambahan. Nah, jadi untuk bisa mengukur kebutuhan energi sehari itu kalian perlu BMR ditambahkan dengan aktivitas. Ya, kita namakan nanti faktor aktivitas tambahan energinya. Nah, kalau faktor aktivitas nanti kan tinggal dikalikan saja. Kalau aktivitasnya ringan, ada tambahan 1,2 kalinya BMR misalnya, atau berapa. Terus, nah yang pertama yang harus dihitung itu adalah BMR-nya. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah Harris Benedict ya. Tapi ternyata Harris Benedict ini dinilai overestimate. Jadi hasil perhitungannya ternyata melebihi dari yang kebutuhan energi yang seharusnya, sehingga dianjurkan untuk orang yang sehat gitu ya, itu bisa menggunakan Mifflin Chantage ini. Jadi bisa kalian teman-teman bisa pakai Mifflin ini. Jadi khusus non DM ya. Ini rumusnya TE BMR kali faktor aktivitas. Ya, ini faktor aktivitasnya ya, ada berapa kalinya. Seperti itu. Ya, nanti bisa untuk belajar, kalian bisa menyusun, menghitung kebutuhan gizi masing-masing, menghitung kebutuhan protein, KH lemak, menyusun menu sesuai kebutuhan energi yang dihitung 3 kali makan atau 2 kali snack. Ini bisa, tidak usah presentasi sih, ini hanya untuk kalian sendiri saja. Kalau mau cek ke saya, bisa nanti saya buatkan assignment gitu ya, supaya kalian tahu itu benar atau enggak, atau bisa WA saya. Ya, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.